Hai semua, Assalamualaikum. Mana yang paling disuka nih, tongseng sapi atau kambing? Yang pasti dua-duanya enak, gurih, mantap pol. Tonton videonya sampai habis ya, 2 resep tongseng terlezat yang bikin makan tambah lahap. Resep 1 tongseng daging kambing dan resep keduanya tongseng daging sapi. Siapkan dulu bahan-bahannya ya, daging kambing itu lebih cepat empuknya mams daripada daging sapi. Asal jangan yang terlalu banyak uratnya ya. Oke, ini bahan utamanya ada 1,3 kg daging kambing. Dagingnya dipotong-potong ukuran sedang ya. Jangan terlalu kecil tapi jangan terlalu besar juga. Sebelum diolah dagingnya ini mau saya marinasi dulu dengan 2 sendok makan kecap Inggris biar bau prengusnya nggak terlalu kuat. Nah, setelah dibalut kecap Inggris, lalu diamkan minimal 30 menit. Didiamkan semalaman di kulkas juga boleh ya, Mams. Selanjutnya, sambil nunggu proses marinasi dagingnya, saya mau bikin bumbu halusnya dulu. Ini ada bawang merah putih, cabai, kemiri, kunyit, ketumbar, dan lada biji. Ini semuanya saya satukan aja ya, biar lebih praktis. Dan karena ada bahan keringnya, jadi saya tambahin sedikit air biar gak seret. Lalu blender semuanya sampai benar-benar halus. Oh iya, untuk takaran bumbunya udah saya tulis lengkap di description box ya, Mams. Nah, hasilnya begini ya, Mams. Bumbunya di blender sampai halus dan sisa-sisa bumbu yang nempel di gelas blendernya bisa dikasih air aja. Nanti ditambahin buat kuah dagingnya. Oke, setelah bumbunya siap, lalu sekarang mau saya tumiskan dengan 4 sendok makan minyak goreng. Tumiskan sampai matang dan sekaligus tambahin juga bumbu-bumbu lainnya seperti jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam, serai, kapulaga, kayu manis, dan kalau suka bisa kasih sedikit pala. Untuk takarannya bisa dilihat di description box ya. Lalu semuanya diaduk-aduk dan tambahkan air sisa bumbu tadi. Ini ada 500 ml dan nanti saya tambahin lagi 250 ml ya. Jadi semuanya air selain santannya itu nambahinnya 750 ml ya. Selanjutnya tambahin juga 1,5 liter santan dengan kekentalan sedang ya, Mams. Jangan terlalu kental karena bukan gulai. Jadi meskipun sama-sama bersantan tapi tongseng dan gulai beda di tingkat kekentalan kuahnya ya. Tongseng lebih encer dan gulai lebih kental lagi. Ini total kuahnya ada 2 liter seperempat ya. Kalau mau lebih encer lagi bisa ditambah 250 ml lagi ya, Mams. Oke, selanjutnya diaduk pelan-pelan aja kayak gini sampai kuah santannya ini mendidih. Sambil diaduk, kalau udah panas kuahnya bisa sambil ditambahin daging kambingnya ya. Dan aduk pelan lagi sampai kuahnya betul-betul mendidih dan sedikit menyusut. Kalau kuahnya udah betul-betul mendidih, lalu bumbui dengan garam, gula pasir, dan kecap manis. Bisa juga ditambah kaldu jamur atau penyedap rasa ya, biar rasanya lebih gurih. Oh ya, untuk penyeimbang rasa, jangan lupa tambahin potongan tomat ya, Mams. Ini saya pakainya tomat hijau mix tomat merah. Pada tahap membumbui ini harus benar-benar sesuai dengan lidah masing-masing ya, Mams. Jadi saya nggak tulis takaran mutlak buat garamnya, karena masing-masing lidah pasti punya cita rasa asin yang berbeda. Jadi silakan aja untuk garam bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Apalagi untuk rasa tongseng ini juga di beberapa daerah ada perbedaan. Ada yang lebih cenderung ke manisnya, tapi ada juga yang cenderung ke gurihnya. Kalau saya sendiri memadukan gurih manisnya lebih seimbang ya. Jadi tongsengnya ini gurihnya ada, tapi rasa manis-manisnya juga ada. Sebelum ditambahkan sayur kol, sampahan bumbu-bumbu yang besar-besarnya lebih baik diangkat dulu ya, Mams, biar nanti gak semrawut bercampur dengan potongan kol. Yang dibuang itu daun salam, daun jeruk, serai, jahe, dan lengkuas. Gak apa-apa ya dibuang juga karena kan ini udah tinggal sampahannya aja, sementara saripatinya udah meresap pada masakannya ini. Dan kalau udah bersih, baru bisa ditambahin kolnya. Ini kolnya saya pakai banyak banget ya, jadi tongsengnya terkesan lebih kental. Saya pakai 500 gram, tapi kalau mau kuahnya kelihatan lebih encer, kolnya cukup antara 200 sampai 350 gram maksimal ya. Diaduk lagi kayak gini ya, biar kolnya bersatu dengan kuahnya sampai kolnya layu. Oh ya, ini saya bikin tongsengnya gak pedes ya, jadi saya bikin sambalnya terpisah. Tapi ini tetap saya tambahin cabai rawit satuan buat mempercantik tampilannya aja. Kalau buat rasa pedesnya lebih aman saya pisah tersendiri biar orang-orang rumah yang gak suka pedes bisa menyesuaikan takaran sambalnya. Selain ditambah cabai rawit satuan, saya juga tadi nambahin 2 sendok makan bawang goreng ya, Mams, biar tongsengnya lebih harum. Tapi kalau bawang gorengnya mau dipisah juga boleh ya.
Alhamdulillah, ini udah matang masakannya ya Moms. Tinggal diangkat dan dihidangkan di piring saji bersama sambalnya. Untuk sambalnya saya cukup bikin dari campuran cabai keriting, cabai rawit, dan bawang putih yang di blender semuanya lalu digoreng. Kalau suka bisa juga pakai sedikit tomat ya. Bumbuinya dengan kaldu ayam bubuk aja. Jujur Li, saya suka sambalnya karena enak dan wangi bawang putih. Oke deh, sekian dulu ya tutorialnya buat hari ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama saya mau blender dulu bumbunya nih Moms. Ini ada 10 sampai dengan 15 buah cabai kering. Ini khusus buat para pecinta pedas ya Moms. Kalau yang nggak suka pedas, lewati aja tahap ini. Langsung aja blender 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih setengah ruas kunyit, 1 sendok teh ketumbar biji dan 4 butir kemiri. Setelah halus lalu tumiskan hingga benar-benar matang. Selanjutnya kalau bumbu udah matang, lalu tuangkan 1 liter air putih. Tambahkan 5 lembar daun salam, tapi kalau daunnya segar cukup 2 lembar aja ya Moms. Lalu 2 ruas jahe dan lengkuas yang digeprek dan 1 batang serai yang juga digeprek. Selanjutnya tuangkan 1 saset santan kental kara isi 65 ml. Kalau buat tongseng, santannya jangan terlalu kebanyakan ya Moms, karena ini bukan gulai. Sebaliknya kalau buat gulai membutuhkan santan yang agak banyak supaya gurihnya nendang. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh kayu manis, setengah sendok teh pala bubuk, 4 sendok makan gula pasir. Kalau tongseng itu rasanya cenderung manis ya Moms, jadi gulanya harus agak banyak. Atau kalau gulanya lebih sedikit bisa dibanyakin di kecap manisnya. Pokoknya harus manis, khasnya orang Jawa Tengah. Kalau suka bisa tambahkan kapulaga ya Moms, tapi ini opsional aja, kalau yang nggak suka bisa dilewati. Dan sekarang masukkan daging sapinya. Ini saya pakai 850 gram. Untuk kuah ini bisa juga ya pakai dagingnya 1 kg. Atau kalau mau kuahnya lebih banyak lagi, dagingnya bisa dikurangi jadi 500 gram aja. Untuk rasa yang lebih segar, tambahkan 1 buah tomat merah, potong-potong kecil, atau bisa juga diganti dengan asam kandis atau asam jawa. Dan jangan lupa supaya tongsengnya wangi, tambahkan juga 10 helai daun jeruk. Jangan lupa selalu cek rasa ya Moms. Oh ya Moms, selain kaldu sapi, tambahkan juga 1 saset ladaku dan sedikit garam ya. Untuk takaran garamnya silakan sesuaikan dengan selera, tapi jangan sampai keasinan ya. Tahap yang terakhir, sekarang masukkan setengah buah kol yang dipotong-potong kotak. Kolnya ukuran kecil aja ya Moms. Kalau untuk tongseng, kolnya jangan diiris-iris kecil, karena lebih nikmat kalau potongannya itu besar-besar kayak potongan kol dalam sup. Dan kolnya ini harus dimasukkan pada saat masakannya udah mau matang ya Moms. Ini untuk menghindari tekstur kol yang terlalu lunak. Kalau terlalu lunak itu kayak masakan yang udah lama gitu, yang udah sering diangetin ya. Jadi masukin kolnya itu pas masakannya udah mau matang aja supaya kolnya tetap kelihatan lebih segar. Tongseng kita udah matang nih Moms, kuahnya udah menyusut, dagingnya udah empuk. Tapi daging pada tongseng itu empuknya bukan empuk banget, tapi empuknya masih terasa tekstur kenyalnya. Jadi daging tongseng itu nggak lembek ya Moms. Yuk sekarang kita sajikan aja. Supaya rasanya lebih maknyus, jangan lupa tambahkan bumbu taburan seperti bawang goreng dan bawang daun. Juga tambahkan pelengkap lainnya, bisa dengan acar timun atau timun iris. Silakan ya, kreasikan aja pelengkap yang paling cocok untuk tongseng. Oke, sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.